Sekalipun makrifatmu itu hanya sebiji sawi, tatkala itu kau tukarkan dengan isi dunia, tidak cukup untuk menebusnya. Berapapun banyaknya istrimu, berapapun banyak anak-anakmu, berapapun banyak harta duniawiyahmu, tak akan mampu untuk menebus anugerah Allah. Yang anugerah itu diberikan hanya terhadap orang yang mukmin, orang yang imannya sudah betul-betul hanya pada Allah, dan atau orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Sekalipun makrifatmu itu hanya sebiji sawi, tatkala itu kau tukarkan dengan isi dunia, tidak cukup untuk menebusnya. Sekali lagi, berapapun jumlah istri dan suamimu, misalnya orang wedok suamine 30 misalnya ada dah, ada BI ya. Iki jelas laki-laki. Berapapun jumlah istri-istrimu yang katanya itu lebih dari cantiknya bidadari, jenenge andeng-andeng situk gak ono. Iya, ngeleki idune ketok gului, saking mencorongi. Berapapun jumlah istri-istri kamu yang menyenangkan, dan berapapun anak-anakmu yang menyenangkan, sekaligus berapapun jumlah harta duniamu, itu tak akan cukup tatkala dijadikan sebagai penebusan anugerah Allah, yang anugerah itu hanya diberikan orang mukmin. Mukmin adalah orang-orang yang hatinya hanya iman pada Allah. Orang mukmin yang sudah ihsan, yang sudah tidak ada lagi iman terhadap selain Allah. Itulah yang dimaksud orang mukmin, orang yang selalu wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ard, selalu mengarahkan wajah ruhaniyahnya terhadap wajah Allah di segala hal aktivitas. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, golongan orang mukmin yang sudah ihsan. Jadi kau ono regane, Pak. Bojone awak dhewe sing ketok jarine kaya kilpat ya, kilpat. Kalau sing playune bawanter niku kaya macan sing playune bawanter. Apa? Leopard kok kilpat. Kilpat lah, sikil papat. Kilpat. Oh, meri.
tercapai. Anak-anak yang selalu qurratul ayun, menyenangkan. Hartamu itu seluruh dunia milikmu sendiri, gak cukup. Manakala anugerah itu ditampilkan Allah secara dohiriyah di dunia ini, gak cukup alam dunia ini. Sak menir loh, gak cukup. Kahanan duniawiyah ini gak cukup, gak muat. Iku gur sak menir. Apa maneh sak beras. Menir iku adike beras. Yang kumaksud anugerah itu capaian terhadap makrifat Allah. Ada makalah yang mengatakan cahaya makrifat sak menir ditaruh di atas bumi, seketika itu cahaya matahari surup alias surup kalah benter sak menir. Sak menir tok. Lah terus ditaruh Allah di mana anugerah itu? Di dunia gak bisa muat. Ya, kita bahas Hikam Maqalat 81 tentang anugerah tersebut hanya diberikan terhadap orang mukmin fakot tok. Loh iki berarti selain orang mukmin tidak akan diberikan. Innama ja'alad darul akhirah mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah membikin alam akhirat, bukan alam dunia, membikin kahanan akhirat untuk memberikan balasan Allah terhadap hanya orang yang mukmin. Orang mukmin di sini adalah orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Jadi anugerah itu hanya ditaruh di alam akhirat. Tatkala ditaruh di alam dunia enggak muat, enggak kuat dunia ini, roboh dunia ini, hancur dunia ini, hancur. Ibarat arek bayi umur telung tahun lagi sakit melampah. Ibarat anak bayi, anak kecil lagi berjalan dikasih bobot sak pintal. Piye, Pak? Lisu kabeh ndak? Sakit semuanya dirinya. Enggak kuat. Makanya ketika dinul haq ini diberikan terhadap orang-orang ahli hijab, apa perkataannya? Nggak mampu dia menerima maksud daripada ayat-ayat yang bersifatkan kemakrifatan pada Allah. Dia menolak, gak kuat Pak. Sehingga ada bahasa istilah kejeron. Ngoten nggih? Kejeron. Ada istilah bahasa seperti itu. Enggak mau, Pak. Mengapa mereka tidak mau? Karena memang tidak mau ketemu Allah. Itu persoalannya. Sehingga enggak mungkin sejak ketika saat kita dulu masih tergolong ahli hijab, apapun ibadahmu nggak ada ingin bertemu Allah, nggak ada. Pasti ingin mencari, mohon maaf loh ya, bahasa mentok lah, ridho Allah. Padahal ridho Allah gak paham. Sudah menjadi umum mereka bertendensi karena pahala dan atau surga.
Nggak pengen ketemu Allah, nggak kepingin. Nggak ada itu kita dulu. Coba sekarang, setelah Anda diproses Allah, dikuliti Allah, bahkan dicabik-cabik Allah, imanmu yang iman syirik, akhirnya apa? Segala tindak tanduk, segala ibadah yang ada pada dirimu, segala apa perbuatan yang ada di dalam dirimu, orientasinya cuma satu. Inni wajjahtu wajhiya, ada di situ. Sehingga kalau tak simpulkan gini Pak, terus no wajahmu iku mbadok duniawiyah, sampai kapanpun kau akan ngalami kegelapan. Umpama tak ringkes ngajine iku ya wis ngono tok. Tapi jikalau kau terus bersukaria, bercinta dengan Tuhanmu, maka yang kau dapatkan adalah ketenangan, kedamaian, penerangan. Sebab mohon maaf, demi Allah, siapapun manusia ketika dia ajal menjemput, ngalami dua alam. Ada yang masuk alam gelap, ada yang masuk alam terang. Kau pilih yang mana? Terserah raimu dewi-dewi. Aku yakin yang rawuh di sini olehnya milih alam terang itu karena tidak terpisahkan dengan kehendak Allah. Itu pasti. Iya. Bukan semata-mata kau bisa memilih, enggak. Memang semuanya karena mayyasha. Yuridullahu mayyasha. Allah yang memilih itu. Allah yang menghendaki kau itu. Bukan karena tekuni aku. Tawakun bendina tak tinggal kabeh perlu ngaji. Allah. Kembalikan. Yuridullahu mayyasha. Semua itu cantolani itu karena memang dikehendaki oleh Allah. Cuman Allah menghendaki ono alasane. Ada alasannya tersendiri. Apa yang paling mendasar alasannya? Cuman satu. Ketika Rasul menyampaikan dinul haq, intinya adalah sirul asrar, kau mangap. Tahu mangap? Bahasa misalnya mangap itu apa? Membuka mulut. Jadi mau gak mau yang namanya air, kau nelan gak nelan tetap ketelan. Iya Pak. Pas mangap sampan plok bus melebu terus dirasakno, lho ya kok penak. Goleki tunggale. Iku isarahe wong wedok. Wong wedok nek wis kadung nelan ya goleki tunggale. Iku isyarah mawon. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Mangkane siapapun kereng kaya apa jenengan nek musuh garwa sampean pepleh. Rupak Raden sampean berngosi ini kalau wah nek musuh garwane wis nyekruk-kruk kaya apa jeneng petik kaduken. Langsung pinter ya apa jenengan, titelmu iku S3 kaya apa, goblok dadak langsung. Iya, mergae suami yang paling ditakuti adalah istri. Ingatan. Pemane istri kewalak ngono. Kayak nyandai wak sate ditampel darah tinggi. Mumpung gratisan buwuh ditampel. Pungkasane apa? Sendepel lek pojokan. Hati-hati nek bojo sampean Bu, nek wis sendepel hati-hati. Nah. Jarno ben los, engko nek matek ya dikubur ngoten ae. Pun. Sebab apa Allah menjadikan akhirat itu? Sebab apa Allah menjadikan alam akhirat itu? Sebab untuk mengisi anugerah yang akan disiapkan terhadap hambanya yang mukmin.
Ojo lantas akhirat sampean angan-angan suk nek wis kiamat tutu iku bos. Senes niku. Ketularan. Li jaza'i ibadihil mu'minin, semata-mata Allah menjadikan akhirat itu untuk mengisi dan membalas anugerah yang akan diberikan oleh Allah terhadap hambanya yang dikehendaki. Siapakah hamba yang dikehendaki? Tandanya alladzina yastami'unal qaula. Iki kok mlebu nang ati sampean apa gak? Aku yakin mlebu, nek gak mlebu gak mungkin tutuk kene. Sampean tutuk kene iku wis tondo nek wis mlebu. Sampean buka YouTube di rumah, ikut live. Atau tidak live, tunda. Ikut termasuk tanda. Alladzina yo iku yastami'una kang padha midhangetake, kang padha mendengarkan sapa alladzina. Anggapan sponsor yo. Iya. Cocok dirokok iki. Nggih. Jane yo ngono karepe tapi gak ngomong-ngomong sih arek-arek iki. Yastami'una kang padha ngrungokake sapa alladzina alqaula ing ayat-ayat yang bersifatkan tauhid, ayat-ayat yang bersifatkan dinul haq. Mereka dengarkan. Ansitu asma'u wa anti rahimakumullah. Nah, sampean gelek krungu ya niki ya. Pas ana masjid niki lho. Mereka itu sama mendengarkan. Tidak hanya mendengarkan tapi bisa tembus di dalam hatinya. Dengan begitulah Allah akan membuka futuh min fu'ati, membuka pintu untuk masuk di dalam fu'at. Fu'at itu hati yang sudah cara kaca niku kaca sing wis bersih niku lho. Kok burak? Asalnya memang burak, akhirnya dadi kaca sing bening, akhirnya disebut fuad. Pertama itu mereka golongan yang dikehendaki Allah untuk menerima anugerah. Lalu Allah tidak hanya membiarkan dia itu hanya yastami, hanya mendengar, enggak. Wayattabi'una ahsanahu, mereka di sela-sela kehidupan sehari-hari memasukkan fungsi daripada dinul haq iku mau. Istilah bahasa ringkas, dia selalu mengisi kehidupannya itu, aktivitas semuanya itu dengan berzikir sirul asrar. Li'anna hadhihi darah wala tasa'u ma yuridu ayyudiyahum, dan karena dunia ini terbatas. Mengapa Allah tidak menaruh anugerah di dunia, di alam dunia, tapi ditaruh di alam akhirat? Alam akhirat itu alam hati, Pak. Ya, alam hati. Jagate hati niki lho sing kula maksud. Niku alam akhirat. Mengapa Allah tidak menaruh di dalam alam dunia, tapi di dalam alam akhirat? Karena tatkala diletakkan di alam dunia itu la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum
apabila ditaruh oleh Allah di situ gak cukup. Dunia itu langsung sigar, gak kuat. Makanya ditaruh di alam akhirat. Wali annahu ajallah aqdarahum an ayyuja ziyahum fidaril la baqa alaha. Sengaja memang tidak ditaruh di alam dunia, karena alam dunia itu alam yang tidak kekal. Sengaja ditaruh Allah di dalam akhirat, alam akhirat, karena itu Allah ingin mengagungkan hambanya. Mengagungkan, tahu mengagungkan, memuliakan terhadap hambanya. Bapak Ibu, ini maksud makalah ini adalah mereka yang sudah hatinya menerima dinul haq wa yattabi'una aksanahu, dan dia melaksanakan sirul asror, fungsi dinul haq di sela-sela kehidupan sehari-hari. Disitulah akhiratmu. Makanya mengapa besok secara syariat jenengan sedo iku kok yo malaikat iku ngomong selamat datang, tempatmu wis disediakan, karena jenengan wis ngalami alam akhirat. Alam barzah ya sudah, alam kebangkitan ya sudah, penghisapan ya sudah, alam nguwat siratul mustaqim ya sudah, sampailah akhirat. Umpama tak preteli. Ini sekarang kita bicara alam barzah dulu. Iki kan sakwise bongko to Pak ya. Barzah. Pertama, barzah itu ketika saat ruhaniyahmu itu terdinding dengan kesenangan dunia terhadap Allah. Iki berarti Anda roe ono barzah. Cekel tok sih mbak lali ya. Gus ojo rokokan ae ngarakno watu. Jawabku iku niru abahku biyen. Dilokno mak. Kang kaji ojo rokokan ae ngarakno watu. Jawabnya sederhana. Kucing gak tahu rokokan yo watu. Wis mak kelakep pun meneng. Nggih. Orang yang sudah tahu kematiannya kapan itu bukan tanda waliullah, bukan. Ya, ingat ya. Orang yang sudah tahu kapan matinya itu bukan termasuk tanda kekasih Allah. Bila mana dia kekasih Allah, itu bonus. Tapi itu bukan tanda kekasih. Paham ya? Barzah, dinding penghalang antara ruhaniyahmu dengan Allah, itu sudah terlewati sudah. Prosesnya robohnya barzah dalam diri kita adalah ketika Anda sudah menerima dinul haq dan mengamalkan. Logrok ngaldi di akhir bayur, mak sing nyata, mak nyus nyatanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Wala quwata. Rasa rumangsa yen aku sing alim, rasa rumangsa yen aku sing duwe, rasa rumangsa yen aku makhluk sing asale bla 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 bla, akhirnya statusnya dia itulah haula wala quwata sebagai patung, maka itulah hakikatnya barzahmu sudah roboh. Akhirnya yang nyata illa billah. Akunya Allah ada dalam hatimu. Wis barzah roboh. Kemudian
Di situ ada alam atau proses kiamat. Nah, kiamat. Kiamat. Sama satu paket dengan robohnya barzah. Kiamat itu semuanya dihancurkan, ditiadakan. Yang ada kecuali Allah. Cuman situk sing sampai niki lali. Situk sing lali. Apa? Sejarah yang syariat kan gini. Malaikat Israfil nyebul sak sebulan pret. Semuanya makhluk meninggal, tinggal siapa? Malaikat Israfil dengan Allah. Ono sing keselip iki, lali wong-wong iki. Nyelompret kedua, Israfil mati. Lah kari sapa? Lah selompreti. Mana diterangkan? Lali iki. Lali. Nggih mboten. Selompretin di si ono. Gak tau dibahas iki. Kan di situ kan ada 3 selompretan. Setelah Israfil meninggal, Allah menghidupkan Israfil, lalu Israfil kongkon menyelompret ketiga untuk menghidupkan, membangkitkan manusia sak dunya. Lah ngoten nggih. Aku takok, selomprete mang piye? Jawabe dicantolno Gusti Allah ndok tembok lali. Ayo. Inilah Pak, yang dimaksud serompet itu kalamullah. Makanya sampai nek ngaji ya ini sampean protes. Ih, serompete kok si ono? Iki piye? Ya iki serompete, Bos. Karan-karan nang Lampung diingi. Nggih. Nggih. Allah. Diceritakan Rasulullah iku kalau beol langsung mboten enten kotorane nggak ada, jadi bumi ini mengo habis langsung mingkep. Hati sahabat mencari beolannya nggak ada. Sekarang ono kloset, begitu disiram langsung hilang. Pun yaumal qiyamah, itulah penghancuran keakuan dalam dirimu, hancur. Akhirnya itulah yang kumaksud kemakrifatan Anda. Apa kiamat yang dimaksud? Bersamaan dengan ketika saat Anda khalwat melakukan nafi isbat, artinya meniadakan selain Allah dalam dirimu dan memunculkan Allah fakot, hanya Allah, itulah kiamat. Kalau sudah seperti itu, maka itulah jiwa yang berbangkit. Hari berbangkit, kebangkitan, kebangkitan. Anda bangkit dari tidur yang amat lama. Anda bangun dari tidur yang lama, Anda bangkit dari perbudakan hawa nafsu yang berpuluh-puluh tahun. Anda disebut orang yang merdeka. Terus ke arah mana ketika Anda berbangkit? Ke arah penghisapan. Berarti hari penghisapan.
penghisapan. Digiringlah seluruh manusia itu dalam satu tempat yang disebut Roro Mahsar. Itulah tempat roh-roh podo kesasar. Kebanyakan. Lewat hadis Rasulullah ada 8 asnaf, 8 golongan. Semua manusia tidak mendapatkan payung, tapi ada 8 golongan yang mendapatkan payung dari Allah. Siapa mereka? Di antaranya adalah pemuda yang selalu ada di masjid. Artinya, Anda sisa waktu ini, sisa waktu hidup ini, Pak, umur Anda, Anda jadikan sebagai ilmu amal istiqomah. Wa yattabi'una ahsanahu. Anda selalu mengisi waktu demi waktu untuk berzikir pada Allah. Inilah yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika kau berdiri, jadikanlah berdirimu untuk mengingatku, kata Allah. Sadar, maksudnya ingat kalau semuanya itu akunya Allah atas segala-galanya. Ketika duduk begitu, dalam rangka apapun, jadikanlah wahai kekasihku untuk mengingat aku. Bahkan ketika berbaring pun jadikan itu untuk mengingatku. Wa qala aidan dzikran katsiran, perbanyak ingatmu padaku. Bukan maksudnya ingat zikir itu diucap di lisan, bil lafzi dengan lafaz, wa kalami lan kalam, atau bil kolbi dengan hati, bil lafzi atau bil kalam dengan lafaz, tidak. Yang dimaksud ingat di situ adalah ada satu kesadaran dalam dirimu bahwasanya makhluk itu hakikatnya adalah patung, hidup di situ hakikatnya adalah Allah. Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Kalau Anda sudah di situ, bagaimana mungkin Anda akan dihisab? Bagaimana mungkin Anda akan dihisab lah wong Anda sudah tidak mengakui? Semuanya af'alullah, sifat-sifatnya Allah, zat-zatnya Allah, asma-asmanya Allah. Kediriamu sebagai makhluk sudah tiada, sudah roboh barzahnya, sudah kiamat. Anda sudah dibangkitkan dari tidur lama. Mana yang dihisab? Nggak ada. Saya istilahkan bagaimana dompetmu akan saya hitung uangnya, manakala nggak ada uangnya. Anda gak ngaku-ngaku, sholatku ndak ada. Sudah pengakuan atas diri kemakhlukan sudah tiada. Bagaimana nanti akan dihitung? Mosok sih Allah ngitung kelakuan dhewe? Gak mungkin. Makanya sesuk iku sing ndelok dompetmu. Iku kitab maksudnya. Sopo sing nampa kitab ning tengah tengen, dialah orang ahli anugerah. Bahasa syariat kan tangan tengen. Iku dompetmu, Pak. Dibuka, kan isine. Jare Gusti Allah, kan isine kat. Wis gak usah kok hitung. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ra ono sing diitung, gak ono kesalahane balas ya. Piye iki kat? Penasehat. Jadi Gusti Allah hakimi kan ono wakili ono. Ya apa kat? Jadi malaikat mungkar, malaikat Ridwan dengan malaikat Malik. Ya Malik Mulik. Ajeng iku lho lebokne neraka ya kesalahane gak ono Bos. Iya. Ridwan nggih niki nggih ngoten. Ajenge kula lebokno swarga. Lah mboten enten apa-apa nih. Terus
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya iku kat kekasihku iku ya ngono. Ning atine wis gak ana rasa rumangsa keakuane dirinya. Akhirnya bi ghairi hisab. Ya wis. Udkhuluha kata malaikat do mlebu sira kabeh ing jannah bisalamin aminin dengan aman santausa. Nah iki berarti jenengan iki ketika saat di dunia sudah ngelewati sirotol mustaqim. Pundi sirotol mustaqimi? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Nek pancen kuwi wis ngerti sejatine Gusti Allah, sadar akan Allah, fa'buduh, imano sira mung dateng Allah itu, encepno wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Inilah makrifat yang kumaksud. Hadza utawi madepe ruhaniyah terhadap Allah, wajah Allah iku sirat wat mustaqim kang jejeg. Ketika jenengan salat ati kok makrifat Allah, berarti salat iku siratal mustaqim. Jenengan iki kumpul ambek bojone ya, terus jenengan ning kono ati madhep nang Allah, berarti iku siratal mustaqim. Bojone lho ya. Terus jenengan niki dahar apa wae aktivitas selalu hatimu mengarah pada Allah, berarti sak temene sejatinya Anda itu telah melewati siratal mustaqim. Iki angel kanggo ahli hijab. Gak iso, Pak. Allahu Akbar. Kelpat ono ngene. Wis mesti tergantung pok si jenengan. Pok si dodol sayur ya ketok sayur. Dodol brambang ya ketok brambang. Berhubung jenengan penggaweane bertemu terhadap Allah ya ketok Gusti ya nak ngono wis. Wa ana minal musyrikin. Inilah orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi, termasuk Nabi Ibrahim bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah dengan hal yang lain, bukan termasuk orang yang menyembah berhala. Yang jenengan iki sudah bebas dari itu semuanya. Nah itu lho Pak, akhirnya disebut alam akhirat, mlebu surga alam akhir, khalidina fiha abada. Bong kaya dikubur ngono lho kok. Nggih Pak, kajian kula niki mboten patek purun ngombe-ngombe obat ngoten. Kemane suntik. Ndelok jarume mendahno ya. Dilebokno ngono mbayangke mak nyus wong kena ri titik ngene. Rine iku lho Pak wejene ikan jair sing gedhe. Celekit lho apa maneh iki. Nggih. Mending apa jenenge mangan duren sak keranjang timbang disuntik. Mari ngono gak tau lor gak roh keitul wis pun ngomel-ngomel ambek perot-perot ngoten wis pun. Alam akhirat adalah alam di mana jenengan iki ditaruhi Allah anugerah tadi, yaitu alam rohaniyah. Itulah alam akhirat. Kau bertemu terhadap Allah sekalipun jasadmu ada di dunia, berarti Anda ada di akhirat. Inilah yang dijadikan Abu Nawas politik terhadap para malaikat penjaga, mulai pencabut nyawa sampai ning kubur barzah, sampai ning
nggone pundi nang nggon neraka Malik iku. Politik. Lho kuwi kok sik lagi rene. Ya, aku wis kat biyen nang akhirat. Lho iya tah, buktine mana? Deloken kainku kafan lu beda kabeh. Lho. Jadi ketika beliau sebelum meninggal itu wasiat terhadap keluarganya, so aku nek mati ojo dibuntel kain sing anyar, buntelan kain sing lawas, sing bekatuk, sing rawe. Gak ngerti keluarganya opo Abu Nawasi. Ternyata setelah itu dikubur Mungkar Nakir teko diseneni. Lur, lagi rene ya. Mah, kesawan lur. Ya napa? Aku lu wis pirang-pirang ngatus tahun gak kok paran-parani. Gampangane ngono. Padahal guyon banyolan. Itulah mereka yang terjadi ketika saat di dunia Anda ini sudah menjadi golongan ahli syuhud. Coba sampean gerabak ning anti sampean. Apakah masuk la khaufun alaihim walahum yahzanun enggak? Apakah sampean masih takut bagaimana sok aku iki mlebu neraka apa swarga? Masih ada enggak? Masih ada khawatirkah di dalam hatimu tentang masa depanmu? Kalau masih ada khawatir, itu tanda sirul asormu itu belum jalan. Belum jalan. Wis dah jalakno, wis kok jalakno lah penak kok. Nggih, penak. Dadine guyang-guyu ayatine ayem. Dene kebablasan guyang-guyu nih di tengah jalan. Ya wis, aku gak elok-elok gitu. Iku urusannya Allah kok. Sampeyan tak ceritani ya. Nek diceritani wong numpak pesawat enak iku bohong. Temen bohong. Mending numpak sepeda pancal, sumpah lho. Jare ngomong, "Oh, enak dukur niku melihat Nisa niku indah." Wis ta, bujuki iku. Kaitan berangkat kok dioyak. Weteng iki kok diudek. Masya Allah. Wow, itu pas kepulangan saya dari Lampung itu dikasih makan. Aduh, aku lo ngingeten, muga ojo mumbul rek ngoten. Wis. Jadi ketika naik landing ya itu jenenge. Apa landing? Take up ya. Sing jenenge ban niku saking bantere oleh munyer sampai mengakibatkan rasa di dalam pesawat itu koyok dioyak ngeten. Mengane ojo pingin numpak pesawat. Pesawat sing paling nyaman niku pesawat bojomu dhewe. Iku ae. Wis santeng niku. Heeh. Apa yang dimaksud anugerah? Titel takwa kemakrifatan itu Pak, sing dimaksud anugerah itu pasti diletakkan di alam akhirat yang diperuntukkan oleh hanya hambanya yang mukmin, yang imannya sudah ihsan, sudah hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Inilah kalau dalam lagu ada, aku ingat, aku mencintaimu karena Allah. Ada lagu seperti itu. Cintaku padamu karena Allah. Yaitu Pak, Bapak Ibu, anugerah yang seperti ini tidak akan pernah diberikan oleh ahli hijab. Gak pernah. Ini hanya diperuntukkan terhadap ahli syuhud sebagai kekasihnya.